Dalam Yesus, kita menemukan kekuatan yang kita butuhkan untuk menanggung beban kita dan juga menolong yang lain. Halo guys, welcome back with me. Di mana lagi kalau bukan di ibadah khusus pelajar Radiance. Welcome juga nih di bulan Juli. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Nah, ada kabar gembira nih buat kita semua. Bulan Juli ini kita bakal ngadain lagi Radiance Camp secara onsite. Excited banget gak sih guys? Dan untuk info detailnya kalian bisa lihat yang satu ini nih. Jangan sampai kelewatan keseruannya ya guys. Cus, registrasi sekarang. Bersyukur banget kan guys karena kondisi pandemi sekarang tuh di kota Bandung ya udah semakin membaik. Makanya gue juga gak bosan-bosan buat invite kalian untuk datang ibadah secara onsite di Pasir Koja pukul 8.30 dan 10 pagi atau di Bandung Utara dan Kopo pukul 9 pagi. Yuk datang ya guys. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang di layar atau kalian bisa langsung scan QR code-nya. Selamat memberi. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai ibadahnya. Dan jangan lupa untuk siapin roti dan anggur perjamuan kudus kalian. Karena hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Enjoy the service guys. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatan
Allah Bapa kami dalam setiap kehidupan ini Yesus. Terima kasih atas setiap keberadaanmu, kasih-Mu, dan pengharapan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Oh, Jesus, hanya Engkau Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, name of God, holy and righteous, there's a Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. Oh, creation's bowed to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus, name above every name, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, name of God, holy and righteous, there's a Redeemer, my morning star. All the heavens shout your name. All creation's bound, creation's bound to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. 'Cause you're my Savior, hanya Kau Tuhan, hanya Kau kami, tiada seperti Engkau Yesus. Ku mengetahui setiap rancangan yang terbaik untuk kehidupan kami, Yesus. Kaulah yang besar, hanya namamu, Yesus, yang kami sembah, kami tinggikan. Satu-satunya sumber yang akan kami
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Dan sebelum mengambil bagian perjamuan kudus ini, mari kita menyiapkan hati kita, memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan juga pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita ambil waktu teduh dan membereskan sikap hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu di kayu salib yang menebus setiap dosa kami, yang memulihkan kami, yang menyelamatkan kami. Dan karena itu kami mengucap syukur Bapa, bahwa kami terus berjalan di dalam karya salibmu tersebut Bapa, bahwa kami untuk mengalami pemulihan dan terus menapaki kehidupan kami menjangkau masa depan
yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Sing it. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Hello students, how are you guys doing? Welcome to Radiance, ibadah online untuk pelajar. Gimana liburannya so far? Jangan lupa buat ikutan Radiance Camp 2.0 ya. Enjoy your holiday and welcome to July. Hari ini udah minggu pertama bulan Juli nih teman-teman. Prepare yourself for new experience from God. Let's pray. Tuhan Yesus, kayak bersyukur di bulan yang baru ini kami bisa menikmati ada hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami siap untuk belajar hal baru, kami siap untuk mengenal karakter Kristus. Dan kami siap juga Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan dengan lebih luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selama liburan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa aja nih menurut teman-teman? Ngapain aja kalian selama liburan? Ada yang pergi liburan, of course. Ada yang stay at home, yes, that's also fun. Di rumah bisa nikmatin kamar, bisa tidur sepuasnya, nonton sepuasnya, main game sepuasnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tapi jangan sampai kita lupa tanggung jawab kita sebagai seorang anak dan sebagai pemilik kamar dan juga pemilik rumah. Yaitu beberes ya guys, memastikan rumah dan kamar kita nyaman untuk ditempatin. Kalau buat kamu, apa nih pekerjaan rumah yang paling nyusahin, yang paling annoying? What's your most annoying household chores? Bagi saya yang paling annoying adalah kalau harus menyetrika baju. Karena gak rapi-rapi rasanya. Di balik yang depan, belakangnya kusut. Di balik ke belakang, depannya kusut.
Kalau tangannya disetrika, bagian depannya yang akhirnya kusut juga. Jadi kayaknya nggak selesai-selesai gitu tugasnya ya. Nah teman-teman, kalau buat kamu apa nih yang paling annoying ya? Pasti beda-beda ya, mungkin ada yang nyapu kak karena debunya terbang-terbang kalau ada angin, gak beres-beres, makin kotor. Ngepel kak, yang lain jalan-jalan, adik saya, kakak saya jalan-jalan akhirnya kotor lagi. Ada begitu banyak hal ya. Tapi teman-teman pasti semua di sini senang dong yang namanya grocery shopping ke supermarket. Ada yang gak senang? Mungkin ada beberapa yang aduh saya malas banget shopping karena gak beres-beres ya. Nah teman-teman, kita semua pasti senang kalau kulkas di rumah itu penuh isinya. Ada macam-macam yang kita pengen, ada macam-macam yang kita perlu. Tapi kadang-kadang untuk belanjanya agak annoying karena begitu banyak yang harus dibeli. Kalau waktu saya belanja ke supermarket atau ke pasar, saya akan berusaha agar semua yang dibutuhkan dibeli sekaligus supaya nggak bolak-balik. Dan akhirnya waktu nyampe rumah ada berkantong-kantong kresek yang ada, pengennya semuanya langsung dibawa, langsung diangkut. Tapi kalau belanjaannya banyak, berkantong-kantong, akhirnya nggak bisa saya bawa semua. Saya harus memilih, minta bantuan orang-orang rumah atau saya bawa bolak-balik beberapa kali balikan. Akhirnya saya minta tolong teman-teman atau orang-orang yang ada di rumah. Kadang kita berpikir bahwa kita bisa melakukan semuanya sendirian. Tapi ternyata gak bisa. Karena tangan kita hanya 2 dan kaki kita hanya 2 teman-teman. Bukan kayak oktopus ya ada 8 gitu. Ada banyak keuntungan kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang siap menolong dan memberi kita support. Itulah tujuan yang namanya keluarga, family. Keluarga bisa bermakna beda bagi tiap orang. Keluarga kamu bisa aja orang-orang yang tinggal bersama dengan kamu. Kalau kamu tinggal sama nenek, sama kakek, atau sama om, tante, mereka lah keluargamu. Kalau kamu lagi di luar kota, lagi gak bersama dengan keluarga kamu yang di rumah, maka orang-orang yang ada di kos-kosan kamu, orang-orang yang terdekat dengan kamu, di asrama kamu, itu adalah keluarga kamu. Orang yang kamu kasihi seperti keluarga sendiri dan juga keluarga dalam Tuhan, itulah keluarga kita. God sets the lonely in families di Mazmur 68 ayat 6. Memang Tuhan menempatkan semua kita dalam keluarga apapun bentuknya agar kita tidak berjalan sendirian. Kita diingatkan siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun bahasa yang kita pakai, dimanapun kita lahir, kita perlu keluarga apapun bentuknya. Ada keluarga yang bisa kita pilih, ada keluarga yang gak bisa kita pilih. Kita lahir di keluarga biologis kita dan kita gak bisa memilih. Tapi ada keluarga yang bisa kita pilih juga. Ada sahabat-sahabat yang bisa kita pilih. Apapun bentuk keluarga, kita mau sama-sama belajar apa sih kata Tuhan tentang keluarga. Waktu saya bilang bahwa keluarga itu saling bantu dan saling support, itu bukan hanya pas lagi belanja ke pasar atau ke supermarket ya. Kita bisa aja perlu support waktu kita lagi sedih. Siapa di sini yang pernah sedih ya? Pasti semua pernah. Lagi stres, dalam keadaan lagi kesel, lagi marah. Dan waktu kita dalam kondisi yang bingung dan lagi gak yakin akan sesuatu. Waktu kita dalam kondisi yang lemah, sulit untuk mencari pertolongan. Boro-boro mikirin minta tolong. Yang ada kita lemes teman-teman. Yang ada kita pusing sendiri. Kadang saking bingungnya, kita nggak tahu harus ngapain dan harus minta tolong kepada siapa dan bagaimana caranya. Dan yang bisa menolong kita adalah orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Ketika saya masuk SMP, waktu itu SMP dan SD saya itu beda. Jadi waktu masuk SMP teman-temannya 100% berubah. Hanya ada satu orang aja yang berasal dari SD yang sama. Dan di situ sangat sulit untuk saya mengalami masa transisi. Pertama, suasananya beda. Waktu SD di kelas hanya ada sekitar 20 orang, 30 orang. Dan hanya ada 2 kelas. Kelas 6A dan kelas 6B. Waktu kelas 7 ada 7A sampai 7G. G gajah guys. Jadi banyak banget kelasnya. Dan di setiap kelas isinya 45 orang. Waktu itu belum pandemi ya. Akhirnya saya bingung, wah ini gimana? Galau dulu di awal. Grogi sendiri. Teman-teman bersyukur setiap hari Minggu adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu karena saya bisa pergi beribadah dan di situ saya bisa ketemu teman-teman seumuran. Mereka adalah keluarga saya di dalam Tuhan. Mereka adalah my family in Christ, keluarga dalam Kristus. Dan karena saya punya family in Christ, ada kakak mentor, ada teman-teman sekelas yang seumuran walaupun sekolahnya berbeda-beda. Kita merasa ada teman, ada support. Dan selama mereka tahu, wah kayaknya Sheryl lagi dalam masa sukar nih.
lagi gak punya teman di sekolah, mereka support saya dan bilang, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu do your best, ayo kamu kenalan sama sebanyak mungkin orang, ayo jangan takut, jangan grogi, tenang, yang penting kamu lakuin yang terbaik. Doakan mereka. Nah teman-teman, selama masa transisi itu ada keluarga dalam Tuhan yang support saya. Akhirnya saya pun berhasil waktu bergaul di kelas 7 tersebut, berhasil buat penyesuaian karena ada support dari keluarga dalam Tuhan di gereja. Teman-teman, mungkin keluarga di gereja bukan keluarga yang ada hubungan darah, tapi kita ini ditebus, disatukan oleh darah Kristus seperti perjamuan kudus yang tadi kita sudah ambil bersama-sama. Apapun beban yang sedang kamu tanggung saat ini akan lebih mudah dan lebih baik kalau kamu minta pertolongan daripada mencoba untuk menanggung sendiri. Karena saya dan kamu didesain dari awal untuk saling membutuhkan. Desain awalnya memang we need each other guys. Pasti kita bisa mengingat satu kejadian waktu keluarga kita membantu kita saat kita lagi dalam kesusahan. Dan pasti ada juga waktu-waktu di mana kita lagi susah, keluarga kita gak menolong. Ada dua sisi, selalu ada dua sisi teman-teman. Tapi hari ini saya mau ajak kamu untuk berpikir bukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk kebutuhanmu pribadi. Tapi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Apakah ada anggota keluarga kamu atau orang yang kamu anggap keluarga yang hari ini lagi perlu support dari kamu saat ini? Ada gak teman dekat kamu atau keluarga yang lagi dalam kondisi mungkin mereka sedih, mungkin mereka stres, mungkin mereka lagi bingung, mereka lagi galau. Ada gak? Aduh, kalau gak kepikiran nih Kak, kalau gak kepikiran siapapun, apakah artinya semua orang hidupnya baik-baik saja? Apakah artinya hidupnya mereka itu perfect, gak ada masalah? Atau jangan-jangan kitanya yang gak mikirin orang lain, jadi kita gak tahu kondisi mereka. Biasanya kita agak susah untuk memperhatikan keluarga inti sendiri karena ketemu terus tiap hari. Lebih gampang untuk perhatian sama teman dekat atau sama orang lain karena ketemunya jarang-jarang dan kayaknya menarik gitu ya teman-teman. Kalau ketemu tiap hari kelihatannya semua baik-baik aja. Tapi hari ini ada tantangan nih buat kita semua. Carilah siapa dalam keluarga besarmu yang sedang memerlukan support. Kalau belum terpikir, coba buka HP kamu, buka galeri foto di HP kamu dan scroll, lihat wajah-wajah di situ. Lihat wajah-wajah di foto-foto yang kamu ambil. Mungkin ada foto waktu lagi makan sama keluarga besar, ada foto makan sama teman-teman di gereja. Kalau lihat muka-muka itu, doakan mereka. Bawa dalam doa. Doakan dalam hati orang yang kamu rasa sedang perlu doamu. Dari Alkitab, kita bisa belajar banyak banget tentang keluarga beserta segala drama-drama keluarga. Ternyata drama itu sudah ada dari dulu ya teman-teman. Nah hari ini kita mau lihat dari kitab Galatia. Kitab Galatia adalah surat dari Paulus untuk orang-orang yang tinggal di kota Galatia, yaitu pengikut Yesus yang tinggal di kota itu. Paulus menulis di surat itu tentang keluarga Allah yang sedang mengalami konflik dan perbedaan pendapat. Siapa di sini pernah konflik sama keluarga, sama teman di gereja atau sama teman segeng, pernah beda pendapat? Pasti pernah ya teman-teman. Nah kita lihat di Galatia 5 ayat 14, dikatakan begini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi teman-teman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti mengasihi kita sendiri lalu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang berikutnya ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Serem banget ya. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Wah kayaknya di keluarga kita atau di pertemanan kita kalau lagi marah atau lagi kesel gak akan saling gigit apalagi saling telan ya teman-teman. Tapi teman-teman pasti bisa menangkap maksud Paulus ya. Saat itu gereja di Galatia sedang mengalami perbedaan pendapat sampai ada konflik yang besar. Karena konflik itu mereka kayaknya saling gontok-gontokan mungkin ya dan Paulus bilang stop.
Kamu jangan saling menggigit, saling menelan, hati-hati jangan sampai kamu akhirnya saling membinasakan, saling membunuh. Jangan sampai mereka gak lagi care for each other. Malah yang ada pengennya killing each other, that's dangerous, berbahaya banget. Paulus harus memberi nasihat dan meluruskan kelakuan mereka. Jadi waktu kita kenal Tuhan, gak jaminan kalau kelakuan kita pasti akan langsung penuh kasih. Kita harus terus memperbaharui diri kita, memperbaharui pola pikir kita. Paulus memberitahu mereka agar ada apa aja nih. Yang pertama, agar mereka saling mengasihi seperti diri sendiri. If you love yourself, so love others like how you love yourself. Yang kedua, mementingkan orang lain terlebih dahulu. Put others first. Yang ketiga, berhenti menyakiti satu sama lain. Stop hurting each other. Jangan sampai apa yang kita lakuin fokusnya biar sakit lu, biar kena lu, biar tahu rasa. Itu bukan kasih Kristus. Ternyata alasan kenapa orang Galatia bertengkar sampai separah itu, kenapa mereka satu sama lain itu saling menggigit, saling menyakiti, itu karena mereka sibuk untuk marah dan kesal atas kesalahan satu sama lain. Mereka langsung notice nih kalau ada yang salah, kalau ada teman yang berbeda pendapat, kalau ada teman yang punya kekurangan, mereka langsung notice, langsung mereka tunjuk, wah kamu salah. Langsung ditunjukkan kesalahannya, langsung ditunjukkan kekurangannya. Fokusnya pada kesalahan dan pada kekurangan. Akhirnya mereka saling gontok-gontokan. Coba kita pikirkan, keluarga kita atau orang yang kita anggap keluarga, apakah hal itu terdengar familiar? Pernah gak kamu kesel atau mungkin kamu dikeselin sama anggota keluarga kita? Dan kita juga kesel, kenapa sih kok nyalahin saya terus? Kenapa sih kok saya salah terus? Kapan saya benernya? Saya salah melulu. Teman-teman, waktu anggota keluarga kita melakukan sesuatu yang membuat kita kesel dan marah, apakah reaksi awal kita langsung meledak dan fokus pada kesalahan yang mereka lakukan? Langsung meledak, wah kamu sih gini, kamu sih. Gimana kalau kita ubah respon awal kita? Daripada marah duluan, gimana kalau kita memikirkan, mungkin mereka lagi mengalami hari yang berat. Mungkin mereka lagi mengalami masalah. Jadi mereka gampang marah. Jadi mereka nyalahin kita. Mungkin mereka lagi butuh support kita. Di Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Wah susah nih ya, sulit nih terdengar ini teman-teman. Katanya kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kalau ada yang salah, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Jadi bukan dalam roh yang memaksa, bukan dalam kemarahan, tapi dalam roh lemah lembut, gentle. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan malah kita makin marah dan lebih marah daripada orang itu ya. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya. Tidak ada yang lebih dari orang lain, kita gak lebih dari orang lain pun gak lebih dari kita. Kita ini sama di mata Tuhan. Dalam sebuah konflik, semua pasti pernah mengalami konflik ya. Gampang buat kita untuk mikirin diri kita sendiri. Atau berpikir kesalahan dari orang lain terhadap kita. Salah dia apa nih sama kita? Lu salahnya ini. Tapi sama seperti kadang kita berbuat salah, waktu kita lagi kurang stabil, anggota keluarga kita pun bisa jadi begitu. Waktu kita ngalamin konflik dan anggota keluarga atau teman dekat kita ini bersalah sama kita, Paulus mengatakan agar kita yang pertama lemah lembut. Katanya ada roh lemah lembut, be gentle. Bukan dengan roh kemarahan, bukan dengan dendam, bukan dengan berpikir bahwa udah berapa kali nih dia kayak gini nih sama saya nih. Lihat nih, bukan, tapi be gentle. Yang kedua, berusaha mencari jalan keluar. Bukan berusaha mencari kesalahan dia apa aja. Atau berusaha mencari pembelaan diri, tapi berusaha mencari jalan keluar. Bukan salah saya atau salah dia, tapi jalan keluarnya apa. Yang ketiga, membantu menanggung beban mereka.
Bertolong-tolonganlah saling menanggung beban katanya. Saling menanggung beban artinya kita coba tanya, hey, what's your problem? Can I help you? Saya bisa nolongin apa nih? Dan yang keempat, tidak berpikir bahwa kita lebih baik daripada mereka. Jangan pikir bahwa I'm better than you. Jangan pikir bahwa gue lebih mending nih daripada dia. Mendingan juga gue. Belum tentu teman-teman, di mata Tuhan belum tentu. Bisa jadi malah kita yang lebih kacau karena kita tahu kebenaran dan kita gak melakukannya. Kalau kamu pernah mengalami konflik dalam keluarga, kayaknya semuanya pernah ya. Maka kata-kata Paulus ini kelihatannya sulit untuk dilakukan. Be gentle, utamain orang lain, mencari jalan keluar. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita sedang kesel banget. Karena itu Paulus bilang kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Ingat teman-teman, buah-buah Roh Kudus di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi lemah lembut itu adalah bagian dari buah-buah roh. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di Galatia 6 ayat 9 lanjutannya, dibilang bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, perhatiin baik-baik teman-teman, selama masih bisa, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bukan cari kesalahan mereka, bukan pointing our fingers to their mistakes. Tapi kita fokus untuk berbuat baik kepada saudara kita yang seiman. Supporting each other akan sulit kalau kita lagi marah atau lagi kesel pada orang tersebut. Tapi Paulus bilang agar kita tidak jemu-jemu atau jangan lelah ya, jangan menyerah. Jangan lelah untuk terus berbuat baik dan mendukung satu sama lain. Di ayat ini Paulus bicara soal saudara seiman, sesama pengikut Kristus. Tetapi ini juga berlaku bagi keluarga kita, our biological family di rumah. Mungkin keluarga di rumah kita belum semuanya kenal Yesus atau semuanya udah kenal Yesus. Bagaimanapun kondisi di keluarga kita, respon kita yang mensupport mereka dan bukan menyerang mereka pasti akan mengubah suasana di keluarga. Tapi bakal sulit untuk support orang lain kalau kita sendiri nggak disupport. Bener apa benar? Saya aja nggak disupport kak, gimana saya mau support orang lain? Nah Yesus bilang, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 11. Yesus mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati teman-teman. Waktu kita rendah hati kita melihat bahwa kita gak lebih daripada orang itu. Kita gak lebih hebat, siapa kita merendahkan orang lain. Karena Yesus mengatakan bahwa hey, aku aja rendah hati, maka kamu pun belajar merendahkan hati. Kita gak lebih bagus daripada orang-orang siapapun di keluarga kita. So kita belajar mengasihi mereka bagaimanapun adanya mereka. Sebagaimanapun hebatnya keluarga kita dan teman-teman kita, mereka tetap gak bisa memberi istirahat seperti yang Yesus beri buat kita. Dalam Yesus kita menemukan kekuatan yang kita butuhkan untuk menanggung beban kita dan juga menolong yang lain. Kadang kita mikir, saya aja lagi berbeban berat, gimana saya mau nolongin yang lain? Saya aja lagi pusing, lagi sibuk, how can I care about others? Jawabannya adalah minta kekuatan dari Yesus, karena memang kita gak akan mampu. Seperti Yesus yang membantu menanggung beban kita, Paulus bilang kalau kita bisa mengasihi sesama dengan cara membantu mereka menanggung beban mereka. Kadang beban mereka kita gak bisa ngerti 100%. Kadang orang yang kata-katanya pahit, kadang orang yang menghina kita, justru mereka sedang mengalami hati yang sakit. Karena itu keluarnya kata-katanya sakit dan keluarnya kata-katanya menghina.
Karena mungkin mereka baru dihina. Karena itu keluarlah hinaan. Remember, dari mulut terpancar apa isi hatinya. Tapi waktu kita belajar menanggung beban mereka, jadi teman yang baik, menjadi pendengar yang baik, itu sudah cukup untuk meringankan beban. Kamu bisa jadi orang yang memberi kekuatan bagi keluarga kamu, waktu mereka memerlukan kamu. Kamu juga bisa jadi sumber kekuatan dan damai seperti yang Yesus lakukan buat kamu. Waktu keluarga atau orang terdekatmu perlu support, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, encourage them. Hibur mereka, support mereka. Kita gak bisa mendukung seseorang kalau kita gak bisa menghibur mereka. Kalau kita mengeluarkan kata-kata, kayak gitu mah biasa aja. Apa sih ngeganggu saya kerja aja? Apa sih kamu kayak gitu-gitu, cuman gitu doang. Kita gak bisa mendukung mereka kalau kita mengeluarkan kata-kata yang justru mengecilkan mereka. Teman-teman, encourage them. Kita katakan bahwa, hey, I'm with you. Yuk lagi ngapain, aku dukung. Kamu gak sendirian. Itu yang pertama, encourage them. Yang kedua, believe the best. Wah, ini susah banget nih teman-teman. Orang kita aja lagi kesel sama orang itu, sama keluarga kita, mungkin sama teman dekat kita. Saya aja lagi kesel sama dia, gimana saya bisa percaya bahwa dia bisa lakukan yang terbaik. Tapi inilah tantangannya. Sekalipun kita sedang kurang serak sama orang tersebut, but believe the best. Percaya bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana yang besar buat orang itu. Buat keluarga kita, buat teman kita. Kadang kita mikir, gak mungkin lah. Gak mungkin orang kayak gitu bisa berubah. Guys, kalaupun kita bilang gak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Kita percaya bahwa orang ini pun memiliki tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi dia. Semakin parah sikapnya terhadap kamu, semakin dia bilang apa sih, semakin dia ngusir kamu, semakin dia merendahkan kamu, semakin dia perlu kasih, semakin dia memerlukan Tuhan. Semakin hatinya perih, maka we believe the best that God can do something big in their life. Believe the best. Yang ketiga, be trustworthy. Be trustworthy. Kalaupun orang itu gak bisa kita percaya, kita pikir, udahlah nanti juga dia bakal ngulangin lagi kesalahan yang sama. Sebelum kita bisa percaya orang, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh sekelilingmu. Tunjukkan bahwa kamu konsisten. Tunjukkan bahwa kamu setia. Tunjukkan bahwa kamu akan selalu berjuang apapun kondisinya. Karena Tuhan menolong kamu. Be trustworthy. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling penting dari segalanya adalah trust God. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita udah lakuin semuanya, tapi keadaan mungkin gak berubah. Dan kita bilang, Tuhan, saya udah lakuin semuanya. Saya udah encourage mereka. Saya udah percaya, believe the best for them. Saya udah percaya bahwa mereka bisa lakuin yang terbaik. Dan saya juga udah berusaha jadi orang yang bisa dipercaya oleh mereka. Tapi gak ada perubahan, malah makin parah. Teman-teman, lakukan bagianmu dan izinkan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Karena tanggung jawab kita adalah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Selama kamu lakuin bagian kamu, trust God. Biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Biar Tuhan yang nyatakan keadilan Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Kalau Tuhan tempatkan kamu di situ, Tuhan akan kasih kekuatan untuk kamu menjalani peranmu. Dan ingat, pembelamu adalah Tuhan. Siapa pembela kamu? Tuhan Yesus. Kalau ada yang merendahkan kamu, dia sedang merendahkan Tuhanmu. Maka kalau ada orang menghina kamu, dia sedang menghina Tuhanmu juga. Tuhan kita gak akan tinggal diam. Tuhan kita gak akan tutup mata. Tangan Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada tangan kita. Kalau ada orang ngerendahin kamu, kalau dia bilang, halah kamu apa sih? Kamu senyum aja, doakan dia dan serahkan kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang bekerja. Kita gak perlu capek-capek mikirin, saya harus membalas dendam, saya harus gimana. Gak usah, capek teman-teman, capek. Yang perlu kita lakukan adalah trust God. Datang pada Tuhan, serahkan beban kita. Karena bukan tanggung jawab kita untuk mengubah kehidupan seseorang. Sekali lagi, mengubah kehidupan seseorang, mengubah hati orang itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan tanggung jawabmu untuk mengubah hati orang. Kamu cukup mengatakan kebenaran. Dia berubah atau gak berubah, that's their responsibility to God. Bukan tugas kita. Harus berubah, siapa kita? Tugas kita adalah mengatakan firman Tuhan begini loh. Kamu mau percaya, kamu mau lakukan, itu urusan kamu. Teman-teman, hari ini in our family,
dalam keluarga kita, entah keluarga di rumah, entah keluarga dalam Tuhan. Tuhan gak pernah sembarangan menempatkan kita. God set us in families. Ada keluarga yang bisa kita pilih, ada keluarga yang gak bisa kita pilih. Tapi dalam semuanya itu, Tuhan mau agar kita mempraktekkan buah-buah roh. Trust God, percayalah bahwa setiap orang yang ada di sekitar kita ada untuk melatih kita semakin serupa seperti Kristus. Mungkin kamu mikir, aduh keluarga saya di rumah udah kenal Tuhan, udah pelayanan, tapi kelakuannya kayak gitu. Justru itu tantangan kita untuk belajar mengasihi, mengampuni, dan melihat mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Teman-teman, saya mau ajak kalian hari ini, kalau kamu punya beban dalam hatimu, beban untuk keluargamu, beban untuk orang-orang di sekitar kamu, rasanya it's hard to love them, sulit untuk mengasihi mereka. Ingat, serahkan bebanmu kepada Tuhan dan Dia yang akan memberikan kamu istirahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami dan keluarga kami di rumah, keluarga kami di gereja, teman-teman kami yang kami anggap sebagai keluarga, orang-orang terdekat kami yang kami anggap sebagai keluarga, all of our family members. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami terang di tengah-tengah mereka. Jadikan kami sumber kedamaian dan bukan sumber keributan. Jadikan kami sumber kasih Allah di tengah-tengah mereka. Tuhan, biar jadikan kami sumber sukacita, terang dan keceriaan di tengah-tengah keluarga. Biar waktu mereka melihat kami, mereka melihat ada kasih Kristus yang menerangi setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini teman-teman, bagi kalian yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu katakan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa, saya memerlukan Engkau untuk menebus dosa saya, membuat saya menjadi anak Tuhan. Selamatkan saya dari kerajaan kegelapan, dan hari ini karena darah Yesus, saya berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menjadi anak-Mu, dan hari ini kami punya hidup yang baru. Jemaat Allah, saat ini angkat tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau melangkah dengan penuh kepercayaan diri karena tangan Tuhan yang menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, buat kalian yang mau join small group, kalian bisa scan QR code di bawah ini, akan ada informasi mengenai small group pelajar. Dan juga kalian bisa minta didoakan kalau ada beban doa, dan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian semua. So happy weekend, God bless you.